kalau nanti misal ada upaya-upaya manusia kemudian membuat isu-isu misalnya kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu kalau melihat ayat ini seketika dan buang aja, jangan buang-buang waktu memikirkannya. Ilahi nas tulil firdausi ahla Sa'ah ya, ini kalau kita buat titiknya, ini ada menitnya, ini ada jamnya, sampai detiknya yang paling panjang. Seakan-akan ingin mengatakan, kalau orang bertanya tentang waktu kiamatnya, Jibril bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Pada Rasulullah SAW. Kalimatnya menggunakan sa'ah spesifik. Jadi boleh harinya, waktunya, detiknya sampai menitnya sampai detiknya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang paling menarik. Quran surah ke-31 ayat 34, ayat terakhir. Saya berikan informasi dulu sebentar ya. Ayat ini ingin menyampaikan tentang 5 hak prerogatif Allah yang tidak akan diketahui dan diintervensi oleh makhluk manapun dan oleh apapun. Jadi Anda berdoa sampai menangis darah pun tidak akan pernah merubah 5 hak ini. Dan selevel malaikat Jibril pun yang terdekat dengan Allah menyampaikan wahyu itu tidak diberikan pengetahuan tentang 5 hal ini. Sampai turun malaikat bertanya pada Rasulullah, kapan terjadi salah satu di antara 5 hal ini? Satu, ya, innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya, lihat kaidahnya ya. Pakai inna. Innallaha indahu. Saya tuliskan sedikit. Ilmus sa'ah. Perhatikan, kalau ada kalimat baik dalam Al-Quran ataupun hadis atau dalam kalimat bahasa Arab dimulai dengan kata inna itu harfu taukid wal nasb, huruf yang berfungsi menguatkan dan meyakinkan. Jadi kalau ada kalimat dimulai dengan kata inna, itu hukumnya ingin ditegaskan, dipastikan. Ya, Pak Wali Kota akan datang ke sini. Ya, surprise mentekah Tanah Kusir, ya kan, sekitaran, ya. Atau Jakarta Al-Janubiyah, oleh kota Jakarta, ya akan datang ke sini. Anda bertanya, masa sih? Saya katakan, inna rais mentekah Jakarta Al-Janubiyah, inna pakai inna, betul saya tegaskan ya, beliau akan datang ke sini. Jelas di sini? Nah, artinya apa? Kalau ada ayat dibuka dengan kata inna, itu artinya informasinya melahirkan unsur ketegasan, tidak main-main. Tegas. Jadi kalau sudah pakai inna, nggak boleh ragu. Dan jangan bertanya lagi. Dan jangan banyak dibahas. Karena ini sudah pasti hukumnya. Jelas ya? Baik. Apa yang terkait dengan inna itu? Innallaha indahu. Indah itu tidak diungkapkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk sesuatu yang lekat. Lekat. Ana indi al-qalam. Saya punya spidol. Tapi pakai indah misalnya, itu artinya spidolnya lekat dengan saya, tidak saya berikan pada yang lain. Jelas? Baik. Ana indi al-jawal. Saya punya handphone. Handphonenya lekat dengan saya. Tak saya buka pada yang lain. Jelas? Baik, sekarang ketika Allah akan menyebutkan waktu kiamat dimulai dengan kata inna, seakan ingin mengatakan tegas ya, saya ungkapkan indahu, innallaha indahu. Ini pengetahuan tentang kiamat itu hanya milik saya. Jelas ya? Gak saya buka pada makhluk manapun. Itu hak punya saya. As-sa'ah, pengetahuan apa itu? Ilmus sa'ah, pengetahuan tentang as-sa'ah. Waktu kiamatnya diungkapkan dengan sa'ah, seakan-akan ingin mengatakan baik itu harinya, baik itu jamnya, menitnya sampai detiknya, hanya saya yang tahu. Jelas di sini? Nah, jadi kalau nanti misal ada upaya-upaya manusia kemudian membuat isu-isu misalnya kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu kalau melihat ayat ini seketika dan buang aja, jangan buang-buang waktu memikirkannya. Masih banyak energi kita bisa digunakan untuk melihat yang lain. Ketika ada yang bertanya tentang kiamat masalah waktu ya, justru Nabi SAW memberikan gambaran-gambaran tentang tanda supaya jadi pengetahuan kepada kita bagaimana kemudian mempersiapkan diri kita tanpa harus memikirkan keadaannya. Jelas di sini? Baik, saya turunkan misalnya ya. Ada orang yang pernah juga
Ya, ngotot kepada Nabi. Ya kalau nggak tahu waktunya kita nggak bisa siap-siap gitu ya. Masya Allah. Maka keluar di antara hadis-hadis Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal tadi Anda tuliskan di hadis Muslim nomor hadis 5245. Dari 5244-nya dari Sahal, 5245-nya itu disampaikan oleh Anas bin Malik ya. Baik. Kemudian nanti di Al-Bukhari juga disebutkan ya, nomor hadis 5278 tadi yang Anda sudah tuliskan di awal. Ya kalau punya kitab di jilid kelima tadi ya, yang Anda bisa temukan. Nah, teman-teman sekalian, ada hal yang menarik di situ. Nabi SAW mengungkapkan dalam hadisnya perbandingan ketika ditanya kiamat waktu, beliau nggak jawab, tapi hanya mengungkapkan perbandingan umur manusia, umat-umat sebelumnya. Ya ketika disebutkan perumpamaan antara umat Yahudi Nasrani dengan umatku itu seperti orang yang mengerjakan satu pekerjaan satu hari diupah umat Yahudi, tapi dia hanya mengerjakan sampai siang. Ketika dikerjakan sampai siang nggak mau kerja lagi, maka dicari orang lain selain mereka, dikerjakanlah kemudian oleh golongan Nasrani, dikerjakan sampai asar, tidak tuntas. Maka ketika tidak tuntas kemudian dititipkan pada orang Islam, dituntaskan sampai selesai dan mendapatkan pahala yang sempurna. Seperti itulah gambaran kehidupan umatku kata Nabi. Dan aku berharap Allah memberikan setengah hari lebih kepada umatku yang telah menyempurnakan pekerjaan tadi. Baik, dari situ kemudian banyak dianalisis, muncul analisis untuk memetakan, oh berarti ini gambaran terjadi kiamat. Baik, maka ada yang menuliskan begini diantaranya, saya bahas ya, sedikit saja untuk gambaran. Tadi disebutkan umatnya Musa, Yahudi. Umat Yahudi itu kan digambarkan dalam riwayat hidup dalam 2000 tahun. 2000 tahun sampai ke masa Nabi Muhammad SAW. Jadi umatnya Musa, bukan Yahudi, umatnya Musa sampai ke masa Rasulullah SAW itu 2000 tahun. Sedangkan umatnya Isa alaihissalam, Nabi Isa ke masa Nabi Muhammad SAW itu 600 tahun. Ya. Lebih sedikit. 600 tahun lebih sedikit. Sekarang perhatikan. Lalu ada orang membuat rumusan, hitungan-hitungan, pelan-pelan. Jadi kalau dihitung di sini bisa dari 2000 dikurangi 600 berapa? 1400. Jadi dari masa Nabi Musa ke masa Rasulullah dengan umat Rasulullah itu perbedaan rentang usianya, dikurangi umat Nabi Isa itu 1400 tahun. Jelas? Baik, dari sini kalau kita ingin kurangi lagi, dapat 1400. Kemudian kita coba kurangi lagi dengan setengah hari ya. Kalau satu hari berapa hitungannya? Satu akhiratnya 1000 tahun. Kalau setengahnya 500 tahun. Kurangi 500 berapa? 1400 kurang 500? Masya Allah 900. Nah 900 ini ketika akan dihitung menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW sampai kiamat, dalam bahasa Nabi-Nya kan tadi dikatakan, ya Allah aku berharap engkau tambahkan kepada umatku setengah hari lebih. Masih ingat tadi? Dalam riwayatnya setengah hari lebih. Setengah hari berapa? 500 tahun lebih. Tambah 500 plus lebihnya. Kata para ulama lebih di sini bisa dipahami dengan 100 tahun. Tambah 600. 900 tambah 600 berapa? 1500. Maka muncullah penafsiran dari sini, usia umat Nabi Muhammad SAW itu adalah usianya 1500 tahun. 1500 tahun. Sekarang berapa usia tahun sekarang? 1438. Baik, kurangi jadi berapa sisanya? Halo? Berapa? 62. 62 itu belum selesai karena ngitungnya ini kan dari Hijriah. Ya kan? Hijriah itu kan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Sedangkan hitungan di hadis ini ketika Nabi SAW diutus menjadi Rasul. Diutus Rasul itu kan bukan saat hijrah, tapi saat usia 40 tahun. Ya kan? Usia Nabi diutus jadi Rasul 40 tahun. Kemudian beliau dimintakan hijrah ke Madinah tahun ke-53. Jadi kalau dihitung hijrah ini 1438, itu artinya plus 13 tahun. Ya kan? 13 tahun ya. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Berarti ini pun dikurangi lagi 13 tahun. Jadi berapa? Halo? Berapa? 49 ya? 49 betul? Nah, jadi dari sini muncul hitungan 49 tahun lagi kiamat Pak ya? Waduh bagaimana ini, kandungan saya baru dikandung ini ya, anak belum tumbuh, ada yang belum nikah, ada yang macam-macam gitu kan? Masya Allah, 49 tahun lagi. Maka mulai dikaitkan dengan hadis-hadis yang lainnya.
hitungan semacam ini itu nggak ada hadis di Nabi. Itu cuma hitungan orang-orang saja untuk meningkatkan kewaspadaan supaya lebih berhati-hati. إلهي ناس دول الفردوس